Nama saya Ajasa Fitri, ini 1912497. Baik, di sini saya akan membuat simulasi dan video tentang metode pembelajaran IPA di MI atau SD. Assalamualaikum anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam. Alangkah baiknya sebelum berdoa, marilah kita berdoa bersama-sama, berdoa di dalam hati. Mulai. Setelah berdoa, kemarin kita belajar tentang bagaimana caranya merangkai arus listrik, terus macam-macam arus listrik, terus bagaimana caranya merangkai arus listrik. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai tentang proses penghasilan energi listrik dari PLTA. Nah, di sini Ibu punya gambar eksplanasinya. Bisa dilihat ya, Ibu bagikan satu-satu. Oke. Nah, sudah ya. Nah, sekarang dicermati teks tersebut, kemudian diamati. Kemudian setelah diamati, hasilnya dituliskan dalam diagram yang sudah Ibu sediakan tadi. Jadi di dalam teks tersebut kalian akan mengamati tentang proses penghasilan energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA. Kemudian setelah itu kalian cermati dan kemudian kalian tuliskan dalam diagram yang sudah Ibu sampaikan, yang sudah Ibu sediakan. Gimana anak-anak, sudah selesai? Nah, jika sudah, sekarang Ibu minta kalian bisa amati di situ adalah pembangkit listrik tenaga dari PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Jadi jadi PLTA itu merupakan pembangkit listrik tenaga air, di mana sistem kerjanya itu menggunakan air. Setelah kita mengenal bagian-bagian PLTA tadi, anak-anak mengerti ya. Nah, setelah kita mencermati dan mencermati dari macam-macam pembangkit energi dari PLTA tersebut, bisa dipahami bahwa pembangkit listrik tenaga air. Nah, bagaimana anak-anak, sudah dicermati? Oke. Setelah kalian cermati, bisa dipahami ya bagaimana proses pembangkit energi listrik menggunakan tenaga air. Setelah dicermati, kemudian Ibu punya tugas untuk kalian, yaitu pembangkit listrik tenaga air mikrohidro. Nah, baik, ini ada lembar tugasnya. Ibu bagikan satu persatu untuk kalian. Oke, sudah. Nah, sudah kan? Nah, sudah Ibu bagikan. Sekarang kalian amati proses pembangkit listrik tersebut dari teks sebelumnya, dari diagram teks yang tadi sudah kalian amati, kemudian dianalisis kembali, kemudian jawab. Nah, jika sudah dianalisis, kemudian kalian tuliskan jawabannya menggunakan gambar dan tulisan. Nah, setelah kalian menjawabnya menggunakan gambar dan tulisan, kemudian kalian analisis kembali apa saja cara untuk menghemat energi listrik tersebut agar tidak terjadi pemborosan listrik. Nah, sudah mengerti ya anak-anak untuk tugas minggu depan? Baik, kalau sudah mengerti, mungkin materi hari ini dicukupkan. Jangan lupa diingatkan kembali apa itu pengertian dari sumber energi listrik, lalu bagaimana cara kita menghematnya,
atau cara menggunakannya, kemudian bagaimana komponen pembangkit listrik tenaga air itu bekerja, sudah kita pelajari kan tadi. Sudah paham ya? Kalau misalkan sudah paham, mungkin Ibu akhiri mata pelajaran hari ini. Jangan lupa tugas untuk minggu depan, yaitu menganalisis tentang pembangkit listrik tenaga air mikrohidro. Nah, setelah mungkin baik dicukupkan ya. Sebelum menutup mata pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing agar mata pelajaran yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita. Baik, berdoa dalam hati masing-masing dimulai. Mungkin dicukupkan materi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.